Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Putri Anggadini, NIM 205211111 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah MBS 1A dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Video kali ini saya buat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir semester Gansal mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin MESY. Dari video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam 2 dengan jenis-jenis dan perbedaan pemahaman tentang ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, kebijakan fiskal dalam Islam. Oke, dengan tidak menunggu lama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Tetap stay tune ya di YouTube saya. 1. Ekonomi Islam. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam. Lalu didasari dengan 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu masyarakat akan dikendalikan bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut, ekonomi Islam sendiri mempunyai tujuan agar kita dapat terpenuhi semua kebutuhannya, bukan hanya untuk kita sendiri, melainkan untuk semua orang di muka bumi ini, supaya mereka mendapat kesejahteraan sosial. Norma-norma yang seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tujuan dari ekonomi Islam sendiri yaitu 1. Menyediakan. Lanjut, tujuan dari ekonomi Islam yang pertama yaitu menyediakan dan menciptakan peluang bagi orang dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Lalu prinsip apa sih yang mendasari ekonomi Islam? Prinsip yang mendasari ekonomi Islam tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dualisme kepemilikan, di mana dalam agama Islam mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum secara bersamaan. Yang kedua, adanya kebebasan ekonomi yang teratur. Ekonomi Islam sebenarnya tidak terlalu mengikat, sebab Allah menjamin kebebasan manusia dan ruang gerak manusia itu secara seluas-luasnya. Yang ketiga, adanya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab sosial. Lalu lantas kelebihan ekonomi sosial itu apa aja? Kelebihan ekonomi sosial itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu adanya moral dan etika, yang kedua adanya keadilan dalam sistem distribusi, dan yang terakhir adanya sistem pemasukan yang aman. Jenis-jenis dan perbedaan pemahaman tentang ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi mikro dan makro, merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang teorinya sangat sering dipelajari. Kedua teori ekonomi tersebut bisa dibilang untuk menggambarkan seluruh kegiatan ekonomi yang setiap harinya pasti terjadi pada individu hingga sekelas perusahaan besar. Perbedaan dari ekonomi mikro dan makro yang pertama yaitu dari pengertian. Ekonomi mikro adalah suatu teori ekonomi yang menjelaskan tentang berbagai permasalahan, cara mengambil sebuah keputusan, dan yang dilakukan oleh setiap unit ekonomi dengan melibatkan unsur syariah dalam variabel utamanya. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi makro adalah teori ekonomi yang menjelaskan tentang permasalahan kebijakan ekonomi yang cakupannya lebih luas, termasuk pengolahan dan pengendalian sistem perekonomian dalam ruang lingkup yang lebih besar berdasarkan aturan yang ada dalam Islam. Ruang lingkup dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu ruang lingkup dalam ekonomi mikro meliputi teori produksi, permintaan dan penawaran, pasar dan mekanisme harga, teori perilaku konsumen dan elastis. Contohnya ekonomi mikro antara lain yaitu perilaku produsen dan konsumen, permintaan dan penawaran, biaya laba rugi perusahaan, distribusi barang dan jasa, monopoli pasar, pemberian gaji karyawan, dan investasi individu. Sedangkan ruang lingkup dari ekonomi makro tersendiri meliputi pendapatan dan pengeluaran, inflasi dan deflasi, serta pengangguran. Adapun contoh ekonomi makro adalah
tingkat pengangguran, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi dan deflasi, ekspor dan impor, siklus ekonomi, investasi pemerintah antar negara di dunia, pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan organisasi internasional. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga tertentu selama periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta, atau rogbah fil asyai. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan pengertian pada ekonomi konvensional. Hanya saja, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya dalam kegiatan ekonomi. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu faktor harga. Harga itu sendiri maksudnya harga barang semakin murah, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu harga barang lain, yaitu yang dimaksud dengan harga barang lain adanya keterkaitan dua macam barang yang dapat bersifat substitusi atau sebagai pengganti dan bersifat komplementer atau sebagai tambahan. Yang ketiga adanya tingkatan pendapatan per kapita. Permintaan sendiri memiliki macam-macam bentuk dalam kegiatan ekonomi dan dapat menjadi beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut. 1. Permintaan menurut daya beli. Menurut daya beli, permintaan dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembelian efektif, adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dengan adanya daya beli atau kemampuan untuk membayar. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, akan tetapi dia belum melakukan transaksi atau pembayaran. Yang ketiga, adanya permintaan absolut, adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Yang kedua, yaitu permintaan menurut subjek pendukung. Yang pertama dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu permintaan individu, adalah suatu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua adanya permintaan kolektif, yaitu permintaan pasar, adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan pada konsumen pasar. Penawaran dalam dunia ekonomi sering disebut dengan supply, yang berarti jumlah barang yang diprodusen ingin ditawarkan atau dijual pada berbagai tingkat harga dalam satu periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, penawaran tersendiri mempunyai definisi bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan, terperinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barangnya tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dari barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan dapat merugikan pihak lain, dalam artian pihak yang mengajukan permintaan akan barang atau jasa tersebut. Dalam penawaran terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor biaya dan teknologi. Biaya dan teknologi adalah dua konsep yang sangat erat berkaitan satu sama lain. Yang dimaksud dengan biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang mencakup biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa, biaya administrasi, serta biaya bunga buat pinjaman modal. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi adalah penemuan atau peningkatan yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi. Faktor yang kedua yang mempengaruhi yaitu jumlah penjual. Jumlah penjual sudah sangat jelas memiliki dampak penawaran, dikarenakan makin banyak penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya penawaran itu sendiri. Faktor yang ketiga yaitu dugaan tentang masa depan. Faktor ini mencakup mengenai perubahan harga barang dari hari tersebut di kemudian hari. Faktor yang terakhir yaitu kondisi alam, di mana kondisi alam ini sangat mempengaruhi penawaran, dikarenakan apabila kondisi alam tidak menentu bisa mempengaruhi penawaran terhadap barang-barang berkurang. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal Islami adalah kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam dapat diharapkan yaitu melaksanakan fungsi alokasi, distribusi,
Stabilisasi dalam sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlibat dalam anggaran belanja negara. Pajak, instrumen kebijakan pendapatan, sumber penerimaan negara terdiri dari pajak, kharaj atau pajak bumi dan tanah, unsur atau pajak perdagangan dan bea cukai, dan ijazah atau pajak yang dikafaratkan. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan yang mendasar dari kebijakan fiskal Islam dengan konvensional adalah terkait kesejahteraan yang akan dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah kesejahteraan yang dicapai yaitu untuk mendapat keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual. Sedangkan dalam sistem Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekan daripada pemilikan materi. Terkait kebijakan anggaran belanja negara, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitikberatkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern, lebih menekan pada suatu campuran yang rumit antara rencana dan proyek. Cukup sekian materi dari video kali ini. Semoga video yang saya buat ini dapat memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir semester Gansal mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Nur Hidayah Al-Amin selaku dosen, dan semoga dalam video kali ini dapat menjelaskan materi yang dimaksud, dan apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini atau kekurangan dalam pembahasan dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir semester ini dengan baik. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe dalam video kali ini. Tetap stay tune di YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.